Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kenapa Itu Ya. Saya Raka Pratama, dan hari ini kita akan melakukan perjalanan yang sedikit berbeda. Kita tidak akan hanya melihat ke atas, ke arah menara jembatan yang menjulang tinggi menembus awan. Tidak, hari ini kita akan menahan napas dan menyelam ke bawah permukaan air. Pernahkah kalian melintasi sebuah jembatan yang sangat panjang di atas laut? Mungkin saat kalian sedang liburan atau melihat video perjalanan di internet. Kalian melihat jalan raya yang membentang berkilometer jauhnya, seolah-olah melayang di atas ombak yang ganas. Di Korea Selatan, ada jembatan Incheon yang panjangnya mencapai 18,2 km. Bayangkan itu, 18,2 km aspal dan baja yang menggantung di atas laut, atau jembatan Guangan di Busan, yang panjangnya 420 meter. Berdiri kokoh meski dihantam ombak setiap detik. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana caranya? Bagaimana mungkin kita bisa membangun struktur seberat itu di tempat yang dasarnya saja tidak terlihat? Bagaimana para insinyur menancapkan kaki jembatan ke dasar laut yang dalam, gelap, dan penuh lumpur, sementara arus air terus mendorong dengan kekuatan yang mematikan? Jawabannya bukan sihir. Jawabannya adalah rekayasa teknik tingkat tinggi yang melibatkan monster beton raksasa yang kita sebut Jason. Keberanian melawan tekanan udara yang bisa meremukkan tubuh, dan trik cerdas memanipulasi beton cair di dalam air. Mari kita mulai dari tantangan paling dasar. Mengapa membangun di atas air itu begitu sulit? Bayangkan kalian sedang berdiri di pinggir pantai, ombak memukul kaki kalian, pasirnya bergeser, dan kalian merasa sedikit goyah. Sekarang kalikan perasaan itu dengan ribuan kali lipat. Di lokasi pembangunan jembatan besar seperti jembatan Guangan, kedalaman air bisa mencapai 30 hingga 40 meter. Itu setara dengan gedung 10 hingga 12 lantai yang ditenggelamkan sepenuhnya ke dalam air. Di kedalaman itu, kita tidak hanya berurusan dengan air yang tenang. Kita berurusan dengan arus. Kecepatan arus air di sungai besar atau selat bisa mencapai 2 hingga 3 meter per detik. Mungkin terdengar pelan bagi telinga kita, hanya 2 meter. Tapi bagi sebuah struktur bangunan, arus dengan kecepatan itu memiliki tenaga dorong yang luar biasa kuat. Arus ini tidak pernah berhenti. Dia mendorong tiang jembatan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jika fondasinya tidak benar-benar tertanam ke lapisan tanah keras atau batuan dasar, jembatan itu akan tersapu layaknya ranting pohon di selokan saat hujan deras. Jadi, apa yang dilakukan manusia untuk menaklukkan tantangan ini? Sejarah mencatat evolusi yang panjang. Metode yang paling tua dan paling mendasar adalah apa yang kita sebut dengan piling atau tiang pancang. Konsepnya sederhana, mirip seperti saat kita menancapkan paku ke kayu atau menancapkan tongkat pramuka ke tanah. Kita memukul tiang panjang dari atas permukaan air, menembus lumpur di dasar sungai, terus ke bawah, sampai tiang itu menumbuk lapisan tanah yang sangat keras atau batuan solid yang tidak bisa bergerak lagi. Di Korea, contoh klasik dari metode ini bisa kita lihat pada jembatan kereta api Sungai Han yang pertama. Jembatan ini selesai dibangun pada bulan Juli tahun 1900. Bayangkan teknologi tahun 1900 saat itu. Mereka menggunakan metode tiang pancang ini. Mereka memukul tiang-tiang ke dasar Sungai Han untuk menopang rel kereta api. Namun metode tiang pancang atau piling ini memiliki keterbatasan. Jika airnya terlalu dalam, atau jika beban jembatannya terlalu berat, seperti jembatan jalan raya modern yang harus menopang ribuan truk dan mobil sekaligus, tiang pancang biasa mungkin tidak cukup stabil. Tiang yang terlalu langsing bisa bengkok atau patah jika dihantam arus samping yang kuat. Kita butuh sesuatu yang lebih besar. Kita butuh fondasi yang lebih masif. Disinilah para insinyur mulai berpikir, bagaimana jika kita bisa membuat area kering di tengah sungai, lalu membangun fondasi beton biasa di sana. Ide ini melahirkan metode yang disebut cover dam, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya cover dam. Coba bayangkan kalian punya gelas kosong, lalu kalian tekan gelas itu secara terbalik ke dalam ember berisi air. Udara di dalam gelas menahan air masuk, bukan? Nah, cover dam sedikit berbeda, tapi tujuannya sama, menciptakan ruang kering. Dalam metode cover dam, para pekerja membangun dinding pembatas di tengah sungai atau laut, tepat di lokasi di mana kaki jembatan akan berdiri. Dinding ini harus sangat kuat dan kedap air.
Mereka memancangkan dinding-dinding baja yang saling mengunci membentuk lingkaran atau kotak. Setelah dinding ini selesai dan tertutup rapat, air masih ada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah memompa air keluar. Mesin pompa raksasa menyedot air dari dalam dinding kofferdam dan membuangnya kembali ke sungai. Perlahan-lahan, level air di dalam dinding turun, dan turun. Hingga akhirnya terlihatlah dasar sungai yang berlumpur. Sekarang di dalam benteng dinding baja itu kita punya area yang kering atau setidaknya becek tapi tidak terendam. Disinilah para pekerja bisa masuk, menggali lumpur, dan mengecor beton fondasi layaknya mereka sedang bekerja di daratan biasa. Terdengar sempurna bukan? Tapi tunggu dulu, kofferdam punya musuh alami, tekanan air. Semakin dalam kita menggali, semakin kuat air di luar dinding ingin menerobos masuk. Jika dinding kofferdam tidak cukup kuat, ia bisa jebol dan air akan membanjiri area kerja dalam hitungan detik. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kofferdam biasanya hanya efektif untuk kedalaman tertentu yang tidak terlalu ekstrim. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin membangun jembatan di laut lepas yang dalam, seperti jembatan Incheon atau jembatan Guangan, di mana kedalamannya mencapai 30 hingga 40 meter dan ombaknya ganas? Kofferdam akan sangat sulit dan mahal untuk dibuat di kedalaman seperti itu. Inilah saatnya kita memanggil raksasa yang sebenarnya. Perkenalkan Chaeson, atau kita sebut saja Kaison. Apa itu Kaison? Secara sederhana, Kaison adalah sebuah kotak beton raksasa. Dan ketika saya bilang raksasa, saya bersungguh-sungguh. Ukurannya bisa sebesar gedung apartemen kecil. Keunikan dari Kaison adalah cara pembuatannya. Kita tidak mengecornya di tengah laut. Itu mustahil. Ombak akan menghancurkan cetakan beton sebelum semennya kering. Jadi, Kaison dibuat di daratan, di sebuah galangan khusus di tepi pantai, mirip seperti cara kita membuat kapal. Kaison dirancang berongga di dalamnya. Mengapa berongga? Agar ia bisa mengapung. Ingat prinsip Archimedes? Meskipun terbuat dari beton yang berat karena volumenya besar dan berisi udara, Kaison bisa mengapung di atas air. Setelah betonnya kering dan kuat di darat, Kaison ini diluncurkan ke laut. Kemudian, kapal-kapal penarik akan menarik kotak beton raksasa ini perlahan-lahan menuju lokasi jembatan di tengah laut. Bayangkan pemandangannya, sebuah blok beton seberat ribuan ton mengapung dan ditarik melintasi lautan. Sesampainya di titik koordinat yang tepat, dan ini harus sangat presisi, tidak boleh meleset sedikit pun, proses penenggelaman dimulai. Bagaimana cara menenggelamkannya? Kita mengisi rongga-rongga di dalam Kaison tadi dengan air atau batu pemberat. Perlahan, daya apungnya hilang. Kaison mulai turun, menembus permukaan air, terus ke bawah. Hingga akhirnya boom, ia mendarat di dasar laut. Sekarang kita punya blok beton raksasa yang duduk di dasar laut. Tapi, apakah ini sudah selesai? Belum. Dasar laut itu biasanya berlumpur atau berpasir. Jika kita menaruh beban jembatan di atasnya sekarang, Kaison bisa miring atau ambles tidak rata. Kita perlu menggali lumpur di bawah Kaison agar ia bisa turun lebih dalam lagi hingga mencapai lapisan tanah keras atau batuan dasar. Disinilah teknologi menjadi semakin canggih dan, jujur saja, semakin berbahaya. Ada metode yang disebut Chaeson pneumatik atau Kaison pneumatik. Ini adalah teknik di mana kita menggunakan tekanan udara untuk melawan air. Kaison jenis ini memiliki ruang kerja di bagian bawahnya yang terbuka ke arah tanah, seperti gelas terbalik tadi. Agar air laut tidak masuk ke ruang kerja di bawah Kaison, para insinyur memompa udara bertekanan tinggi ke dalam ruang tersebut. Tekanan udara ini mendorong air keluar, menciptakan ruang kering di dasar laut, tepat di bawah blok beton raksasa itu. Lalu, siapa yang bekerja di sana? Manusia. Ya, para pekerja konstruksi masuk ke dalam ruang bertekanan tinggi itu, jauh di dasar laut, untuk menggali tanah dan bebatuan secara manual atau dengan alat berat kecil. Bayangkan kondisi kerjanya, kalian berada puluhan meter di bawah permukaan laut. Di atas kepala kalian ada ribuan ton beton. Di sekeliling kalian adalah dinding yang menahan laut. Dan udara yang kalian hirup memiliki tekanan yang jauh lebih tinggi daripada udara di permukaan. Tekanan udara maksimal di dalam Kaison pneumatik bisa mencapai 0,36 megapascal. Angka ini mungkin terdengar abstrak,
Tapi mari kita setarakan, tekanan 0,36 MPa itu setara dengan tekanan yang kalian rasakan jika menyelam di kedalaman sekitar 36 meter tanpa perlindungan kapal selam. Bekerja di lingkungan seperti ini memiliki risiko kesehatan yang sangat serius. Risiko utamanya adalah penyakit dekompresi. Apa itu penyakit dekompresi? Mari kita bahas sedikit sisi medisnya agar kita paham betapa besarnya pengorbanan para pekerja ini. Saat kita bernapas di bawah tekanan tinggi, gas nitrogen dari udara larut ke dalam darah dan jaringan tubuh kita dalam jumlah yang banyak. Selama kita masih di bawah tekanan tinggi, nitrogen itu tetap larut dengan aman. Masalahnya muncul ketika kita naik kembali ke permukaan, ke tekanan normal. Jika para pekerja naik terlalu cepat, tekanan turun drastis. Nitrogen yang tadinya larut dalam darah tiba-tiba berubah menjadi gelembung gas. Ini persis seperti saat kalian membuka tutup botol soda yang sudah dikocok. Gelembung gas muncul di mana-mana. Bayangkan gelembung gas itu muncul di dalam pembuluh darah kalian, di dalam sendi, atau bahkan di otak. Gelembung ini bisa menyumbat aliran darah. Akibatnya bisa berupa rasa sakit yang luar biasa pada persendian. Itulah sebabnya penyakit ini sering disebut the bends karena penderitanya membungkuk kesakitan. Dalam kasus parah, ini bisa menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Oleh karena itu, para pekerja kaisson pneumatik tidak boleh langsung keluar. Mereka harus melewati ruang khusus yang disebut airlock atau ruang udara, di mana tekanan diturunkan secara perlahan-lahan, memberikan waktu bagi tubuh untuk membuang nitrogen secara aman. Prosedur ini sangat ketat dan memakan waktu. Setelah penggalian di bawah caisson selesai dan caisson sudah duduk manis di atas batuan keras, langkah terakhir adalah mengisi ruang kerja tadi dan seluruh rongga caisson dengan beton. Sehingga ia menjadi satu blok padat yang utuh, menjadi kaki raksasa yang siap menopang jembatan di atasnya. Namun, bicara soal mengisi beton, ada satu tantangan lagi yang belum kita bahas. Bagaimana cara mengecor beton di dalam air? Jika kalian mengambil adukan semen dan menuangkannya begitu saja ke dalam air, apa yang terjadi? Air akan mencuci semennya, memisahkan pasir dan kerikil, betonnya akan hancur dan tidak akan pernah mengeras dengan kuat. Ini resep bencana untuk jembatan. Untuk mengatasi ini, para insinyur menggunakan teknik yang disebut metode tremi. Nama tremi ini merujuk pada pipa panjang yang digunakan. Jadi, alih-alih menuang beton dari atas permukaan air dan membiarkannya jatuh bebas, kita menggunakan pipa baja panjang yang dimasukkan sampai ke dasar lubang pengecoran. Ujung bawah pipa tremi harus selalu, dan saya tekankan, selalu, terbenam di dalam beton basah yang baru dituang. Prosesnya begini, beton cair didorong masuk melalui pipa dari atas. Beton ini mengalir ke bawah, keluar dari ujung pipa di dasar, dan mulai mengisi lubang dari bawah ke atas. Karena ujung pipa terbenam di dalam beton, beton baru yang keluar tidak pernah bersentuhan langsung dengan air laut. Beton baru ini mendorong beton lama ke atas dan ke samping, sekaligus mendesak air dan lumpur naik ke permukaan. Dengan metode tremi, kualitas beton di dalam air tetap terjaga. Semennya tidak larut, dan strukturnya menjadi solid. Tanpa metode ini, mustahil kita bisa membangun fondasi jembatan yang aman di dalam air. Sekarang, mari kita lihat hasil dari semua kerja keras dan teknologi canggih ini. Mari kita kembali ke Korea Selatan dan melihat dua mahakarya yang menggunakan kombinasi teknologi ini. Pertama, jembatan Guangan di Busan. Seperti yang saya sebutkan di awal, panjang totalnya 7,470 meter. Jembatan ini bukan hanya jalan raya, tapi ikon kota. Di bawahnya, kedalaman air mencapai 30 hingga 40 meter. Fondasinya harus menahan beban jembatan 2 tingkat yang sangat berat, ditambah hantaman ombak laut lepas. Mereka menggunakan kombinasi caisson dan tiang pancang bor untuk memastikan jembatan ini tidak bergeser 1 mm pun. Kedua, ada jembatan Incheon. Ini adalah jembatan laut terbesar di Korea dengan panjang total 18,2 km. Skalanya benar-benar masif. Salah satu tantangan unik di jembatan Incheon adalah ia melintasi jalur pelayaran utama menuju pelabuhan dan bandara. Kapal-kapal kargo raksasa harus bisa lewat di bawahnya. Oleh karena itu, bagian tengah jembatan ini dibuat sangat tinggi. Ruang bebas di bawah jembatan, atau jarak dari permukaan air laut ke bagian bawah gelagar jembatan, mencapai 70 meter. Seberapa tinggi 70 meter itu? Bayangkan sebuah gedung apartemen setinggi 20 lantai. Kapal setinggi apartemen 20 lantai bisa melenggang kangkung melewati kolong jembatan Incheon tanpa menyentuh jembatan.
Untuk menopang struktur setinggi dan seberat itu di tengah laut, fondasi kaison yang digunakan pun berukuran raksasa, ditanam jauh ke dasar laut menggunakan metode-metode yang baru saja kita bahas. Selain jembatan statis atau diam seperti Incheon dan Guangan, ada juga jenis jembatan lain yang menarik, yaitu jembatan Baskyo. Contohnya adalah jembatan Yeongdo. Jembatan Baskole adalah jembatan yang bisa bergerak. Bagian tengahnya bisa terangkat ke atas untuk membiarkan kapal lewat. Mekanisme ini membutuhkan fondasi yang sangat presisi karena ada mesin penggerak berat yang bekerja di sana. Jika fondasinya miring sedikit saja karena arus air, jembatan itu akan macet dan tidak bisa menutup kembali. Disinilah peran kaison dan tiang pancang yang presisi menjadi sangat vital. Jadi, teman-teman, apa yang bisa kita simpulkan dari perjalanan bawah air kita hari ini? Membangun jembatan di atas air bukan sekadar menyusun beton dan baja. Ini adalah pertarungan melawan alam. Kita melawan arus air yang melaju 2 hingga 3 meter per detik. Kita melawan tekanan udara 0,36 MPa yang mengancam nyawa pekerja. Kita melawan sifat alami semen yang larut dalam air. Dari metode tiang pancang sederhana di jembatan Sungai Han tahun 1900, kita berevolusi ke koper dam, lalu ke kaison raksasa, dan kaison pneumatik. Setiap metode adalah jawaban manusia atas tantangan baru yang diberikan oleh alam. Setiap kali kalian melintasi jembatan panjang di atas laut, ingatlah bahwa di bawah sana, di kedalaman yang gelap dan dingin, ada raksasa-raksasa beton yang berdiri diam. Mereka menahan napas, menahan beban ribuan ton, dan menahan gempuran arus, hanya agar kita bisa sampai ke tujuan dengan aman dan cepat. Itulah keajaiban teknik sipil yang seringkali tidak terlihat oleh mata, tapi sangat terasa manfaatnya bagi kehidupan kita. Terima kasih sudah menyelam bersama saya Raka Pratama di episode kali ini. Semoga pembahasan tentang kaison, koperdam, dan metode tremi ini menambah wawasan kalian tentang dunia di sekitar kita. Jangan lupa untuk terus bertanya, kenapa itu ya? Pada hal-hal di sekeliling kalian, karena di balik setiap benda biasa tersimpan cerita sains yang luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya.